Untuk latihan soal yang pertama, periksalah apakah pemetaan fungsi f dari bilangan bulat ke bilangan real dengan fungsinya itu fa sama dengan 2a adalah suatu homomorfisme ring. Jika iya, apakah ring tersebut merupakan monomorfisme? Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita harus membuktikan bahwa fungsi f ini merupakan homomorfisme dengan dua syarat, yaitu fa ditambah b itu sama dengan fa tambah b, dan yang syarat kedua itu fa kali b itu sama dengan fa dikali fb. Nah, untuk syarat yang pertama itu fa ditambah b sama dengan fa ditambah fb untuk setiap ab elemen bilangan real. Nah, kita substitusi ke fungsi yang setelah diketahui, maka dapat ditulis menjadi 2a ditambah 2a tambah b sama dengan 2a tambah 2b. Nah, kemudian yang 2a ditambah 2b ini dapat kita tulis menjadi 2a tambah b karena ini merupakan distributif kiri perkalian terhadap penjumlahan. Nah, kemudian kita eliminasi 2 di kedua ruas sehingga menjadi a ditambah b sama dengan a ditambah b. Nah, karena syarat penjumlahan ini memenuhi, maka kita lanjut ke syarat yang kedua, yaitu syarat perkaliannya fa kali b sama dengan fa kali fb untuk setiap ab elemen bilangan real. Kita substitusi ke fungsinya menjadi 2ab sama dengan 2a dikali 2b. Nah, yang di ruas kanan itu kita mengoperasikan perkalian 2 kali 2-nya itu menjadi 4ab. Nah, karena ruas kanan dan ruas kiri itu tidak sama, yaitu 2ab tidak sama dengan 4ab, maka syarat perkalian ini tidak memenuhi sehingga fungsi pemetaan dari bilangan bilangan bulat ke bilangan real dengan fungsi yang diketahui yaitu fa sama dengan 2a ini bukan merupakan suatu homomorfisme ring. Dengan demikian, fungsi ini juga bukan suatu monomorfisme. Untuk soal selanjutnya nomor 2, yaitu sebuah fungsi si memetakan R0 ke R yang didefinisikan sebagai si X sama dengan 1 per X. Apakah fungsi tersebut suatu epimorfisme? Nah, untuk membuktikan suatu fungsi merupakan epimorfisme, yang pertama harus fungsi tersebut merupakan homomorfisme. Dan yang kedua, harus merupakan fungsi surjektif atau onto. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama akan dibuktikan si suatu homomorfisme, di mana syarat dari suatu homomorfisme itu yang pertama fx kali y sama dengan fx dikali fy. Nah, di sini karena fungsinya itu merupakan si, jadi si x dikali y sama dengan 1 per x kali y. Nah, sama dengan kita pisahkan menjadi 1 per x dikali 1 per y. Nah, sama dengan dimana 1 per x ini mewakili si x dan 1 per y ini si y. Nah, jadi terbukti untuk si x kali y sama dengan si x dikali si y. Nah, untuk yang kedua, kita akan membuktikan bahwa si x ditambah y sama dengan si x ditambah si y, dimana si x plus y sama dengan 1 per xy. Nah, dimana 1 per x tambah y itu tidak sama dengan 1 per x ditambah 1 per y. Nah, jadi si x ditambah y tidak sama dengan si x ditambah si y. Karena untuk syarat suatu homomorfisme ini tidak terpenuhi untuk si x ditambah y sama dengan si x ditambah si y, maka untuk syarat selanjutnya kita tidak perlu membuktikannya. Jadi si x ditambah jadi si x sama dengan 1 per x itu bukan merupakan epimorfisme karena tidak merupakan homomorfisme dan bukan merupakan fungsi surjektif. Untuk nomor 3, diketahui sebuah fungsi dari R dipetakan ke matriks order 2x2 dengan definisi fx sama dengan x00x merupakan suatu homomorfisme ring. Buktikan apakah f merupakan suatu monomorfisme.
Dari soal tersebut, kita diminta untuk membuktikan apakah F merupakan pemetaan yang injektif. Caranya adalah pertama, ambil sembarang X, Y anggota real, maka Fx sesuai dengan definisi yaitu matriks X00X. Jika Fx-nya adalah X00X, maka Fy-nya adalah Y00Y, sehingga bisa disimpulkan Fx sama dengan Fy, di mana tadi Fx-nya adalah matriks X00X dan Fy-nya adalah matriks Y00Y. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa X ini sama dengan Y. Ini memenuhi sifat pemetaan yang injektif, yang berarti terbukti bahwa fungsi dari R dipetakan ke matriks order 2x2 dengan definisi Fx X00X merupakan monomorfisme. Selanjutnya kita masuk latihan soal nomor 4. Misalkan Z adalah ring bilangan bulat terhadap penjumlahan dan perkalian biasa. Z5 adalah ring dari kelas-kelas bilangan bulat modulo 5 dengan penjumlahan dan perkalian modulo 5. Pemetaan fungsi f dari Z ke Z5 didefinisikan oleh Fx sama dengan X bar, dengan setiap X merupakan elemen dari Z. Tunjukkan bahwa F suatu epimorfisme dari Z ke Z5. Untuk penyelesaiannya, akan ditunjukkan bahwa F itu merupakan suatu epimorfisme dari Z ke Z5. Nah, dari soal itu kan belum ada informasi bahwa fungsi F itu homomorfisme atau bukan. Nah, langkah yang kita lakukan untuk penyelesaian ini yaitu yang pertama, kita harus membuktikan dulu F ini homomorfisme atau bukan. Untuk membuktikan F ini homomorfisme atau bukan, kita ambil sembarang X dan Y elemen dari Z, maka Fx sama dengan X bar dan Fy sama dengan Y bar. Sehingga yang pertama, untuk syarat homomorfisme yang pertama itu Fx plus Y sama dengan Fx plus Fy. Untuk Fx plus Fy-nya itu fungsinya menjadi F dalam kurung X plus Y bar tutup kurung sama dengan F sama dengan X bar plus Y bar. Selanjutnya untuk yang F dalam kurung X plus Y bar itu menjadi X bar plus Y bar, dan yang X bar plus Y bar itu tetap, sehingga terbukti bahwa X bar plus Y bar sama dengan X bar plus Y bar. Jadi untuk sifat penjumlahan dari homomorfisme fungsi F ini terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke sifat yang perkalian. Fxy sama dengan Fx dikali Fy. Fxy itu fungsinya menjadi Xy bar. Untuk yang Fx itu sama dengan X bar dan Fy sama dengan Y bar. Sehingga Xy bar sama dengan Xy bar. Jadi untuk fungsi yang perkalian ini terpenuhi. Karena kedua sifat atau kedua syarat dari homomorfisme yaitu perkalian dan penjumlahan terpenuhi, maka F merupakan suatu homomorfisme ring. Nah, yang selanjutnya kita membuktikan apakah F ini termasuk suatu fungsi surjektif atau bukan. Nah, untuk membuktikannya, ambil sembarang A elemen dari Z5, maka terdapat A elemen Z sedemikian sehingga FA sama dengan A bar. Jadi F merupakan fungsi surjektif. Karena sudah terbukti bahwa F itu suatu fungsi surjektif dan juga homomorfisme ring, maka F pemetaan dari fungsi Z ke Z5 itu dengan yang didefinisikan oleh Fx sama dengan X bar merupakan suatu epimorfisme ring. Yaitu suatu pemetaan fungsi F dari K ke M2R dengan K dan M2R ini merupakan ring. Nah, K sama dengan A plus B akar 5, di mana A, B ini merupakan anggota himpunan dari R, dan M2R sama dengan matriks PQRS, di mana PQRS ini merupakan anggota himpunan dari R. Nah, pemetaan F didefinisikan F A plus B akar 5 sama dengan matriks A, B akar 5, B akar 5A, di mana A plus B akar 5 ini merupakan anggota himpunan dari K. Tunjukkan bahwa F ini merupakan homomorfisme ring.
Nah, penyelesaiannya, langkah yang pertama yaitu menunjukkan bahwa F ini merupakan homomorfisme. Karena di soal tidak diketahui bahwa F merupakan homomorfisme. Nah, ambil sembarang X sama dengan A plus B akar 5 dan Y sama dengan C plus D akar 5, yang mana merupakan anggota himpunan dari K. Dengan A, B, C, D ini merupakan anggota himpunan dari K. Himpunan dari R. Nah, ada dua syarat, yaitu yang pertama, syarat Fx plus Y sama dengan Fx plus Fy. Nah, karena tadi sudah diketahui kita ambil sembarang X dan Y-nya, maka kita substitusikan ke Fx plus Y. Nah, maka kita dapat Fa plus B akar 5 plus C plus D akar 5. Nah, kita operasikan, maka kita dapat menjadi Fx plus Y itu sama dengan Fa plus C plus B plus D akar 5. Nah, kemudian kita ubah menjadi bentuk matriks, didapat bentuk seperti ini. Nah, kita bisa pisahkan A plus C dan B plus D-nya menjadi matriks seperti ini. Fx plus Y itu matriks A plus B akar 5, B akar 5A ditambah matriks C plus D akar 5, D akar 5C. Nah, dari bentuk matriks kita ubah menjadi bentuk biasa, menjadi Fx plus Y menjadi Fa plus B akar 5 dan F C plus D akar 5, dimana tadi kan ini merupakan X dan ini merupakan Y, maka kita dapat Fx plus Y itu sama dengan Fx plus Fy. Maka untuk syarat pertama itu terbukti. Kemudian syarat kedua yaitu Fx kali Y sama dengan Fx dikali Fy. Nah, tadi seperti biasa kita substitusikan X dan Y-nya. Nah, maka kita dapat Fx kali Y sama dengan Fa plus B akar 5 dikali C plus D akar 5. Nah, kita operasikan, maka kita dapat menjadi Fx kali Y yaitu FAC plus 5BD ditambah AD plus BC akar 5. Nah, kita ubah menjadi bentuk matriks, maka bentuknya berubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita dapat pisahkan antara A dan C dan B dan D. Maka kita dapat matriks AB per AB akar 5, B akar 5A dikali C, D akar 5, D akar 5C. Nah, kita ubah menjadi bentuk biasa, maka kita dapat Fx kali Y sama dengan Fa plus B akar 5 dikali F C plus D akar 5. Nah, di mana tadi X ini merupakan X dan ini merupakan Y, maka kita dapat Fx kali Y itu sama dengan Fx kali Fy, maka terbukti. Syarat kedua ini terbukti, maka F ini merupakan homomorfisme. Langkah yang kedua yaitu kita akan menunjukkan bahwa F ini merupakan monomorfisme ring. Nah, Fx dan Fy ini merupakan pemetaan injektif, maka X itu sama dengan Y, sehingga diperoleh Fx sama dengan Fy. Nah, seperti biasa, Fx dan Fy-nya kita substitusikan, maka menjadi Fa plus B akar 5 sama dengan Fc plus D akar 5. Nah, A, B akar 5, B akar 5A sama dengan C, D akar 5, D akar 5C. Nah, sehingga didapatkan hasil yaitu A itu sama dengan C dan B itu sama dengan D. Nah, karena X sama dengan A plus B akar 5 sama dengan C plus D akar 5 yang dimana ini merupakan sama dengan Y, maka X sama dengan Y ini terbukti injektif. Nah, jadi terbukti bahwa F ini merupakan monomorfisme ring.